Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama kami dalam program 5 menit yang memberkati. Baiklah, sebelum memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Matius 15 ayat 22 sampai 28. Kisah wanita Kanaan. Kisah wanita Kanaan adalah salah satu dari banyak kisah di Alkitab mengenai iman. Ada beberapa orang yang secara khusus di dalam Alkitab yang mendapat pujian dari Yesus. Salah satunya ialah wanita Kanaan, di mana Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Matius 15 ayat 28. Mengapa hal ini terjadi? Namun tidaklah mudah bagi wanita Kanaan untuk mendapatkan pujian itu. Ada banyak tantangan yang ia harus lalui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup menjadi orang Kristen bukanlah suatu pekerjaan yang ringan, karena butuh ketekunan dan iman yang berakar kuat kepada Tuhan. Jika tidak, kita akan banyak mengalami kekecewaan, kepahitan untuk menghadapi itu semua. Hari ini kita belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Wanita ini berhasil mengetuk hati Yesus dan beroleh belas kasihan dari Yesus sehingga anaknya pun diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk memperoleh itu semua, wanita Kanaan ini banyak mendapati tantangan yang berat. Namun itu semua tidak membuatnya putus asa dan menyerah begitu saja. Ia tetap berpegang teguh pada imannya, bahkan ia berseru-seru dalam Matius 15 ayat 22. "Kasihani aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tantangan yang pertama, tantangan batin, yaitu sesuatu yang menyangkut perasaan hati. Setiap kita, seperti kita ketahui pada zaman itu, orang Kanaan dan orang Yahudi tidak bersahabat. Itulah yang merupakan tantangan batin yang memerlukan keteguhan hati, niat, dan tidak boleh ragu-ragu. Dalam Matius 15 ayat 23, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Sulit bagi wanita itu untuk menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya, ternyata cuek. Terlebih buruk lagi ketika para muridnya merasa sangat terganggu dan mendesak Yesus untuk mengusirnya pergi. Dilihat dari kacamata manusia, wanita Kanaan ini mempunyai alasan untuk kecewa, tersinggung, dan marah. Apalagi ketika mendengar perkataan Yesus yang terdengar kasar kepadanya. Ayat 24 Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kata-kata itu saya percaya membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa hancur. Terlebih wanita ini bukan umat Israel, tetapi wanita ini tetap bertahan dan tidak goyah dan tetap pada pendiriannya. Bahkan ia berkata sekali lagi, "Tuhan, tolonglah aku." Tantangan yang kedua adalah tantangan mengenai harga diri. Ayat ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Di sini iman wanita Kanaan benar-benar diuji, bahkan harga dirinya pun telah dijatuhkan. Tetapi wanita ini tidak peduli, imannya tidak menjadi lemah dan bahkan ia sama sekali tidak terganggu oleh keadaan sekitarnya. Dengan kerendahan hatinya, wanita ini berkata dalam ayat 27, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sekalipun ia telah direndahkan Yesus, dihina, dicuekin, ia percaya dengan imannya bahwa Yesus yang berkuasa akan melakukan sesuatu. Dan karena ketekunannya, kegigihannya, dan kerendahan hatinya, akhirnya wanita itu memperoleh apa yang ia inginkan. "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kesimpulan, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah luput dari tantangan dan masalah. Mungkin kita juga akan kehilangan segalanya. Tetapi tetaplah rendah hati dan beriman teguh kepada Yesus. Karena dengan kerendahan hati akan membuka pintu belas kasihan Tuhan. Akhir kata, bagaimana dengan kita semua? Apakah di saat kita mengalami tantangan, cobaan, ujian, akankah kita bertahan ataukah kita lari dari semuanya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita renungkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan.